Makassar itu bukan cuma itu saja, tapi dia juga adalah pintu gerbang. Gate, Indonesia Timur. hub. Ya. Why? Coba kita lihat. Semua penerbangan dari jalur timur itu hubnya di Makassar. Ya. So it's mean that kita bukan cuma penambahan 300-an komuter itu orang yang keluar masuk, tetapi kita juga kedatangan tamu-tamu dari luar, belum lagi yang transit berjam-jam seperti itu. Perlu memang Makassar ini, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pintu gerbang di Indonesia Tengah dan Timur, ya kita harus perbaiki. Saya pernah membaca dan melihat beberapa kasus bahwa banyak turis itu keberatan datang ke sini karena begitu mereka tiba di bandara, mereka tidak melihat where is the public transportation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pelakita.id? Siang ini saya dapat kesempatan bersua alumni Unhas Fakultas Teknik, tepatnya jurusan atau Departemen Teknik Sipil. Iya. Saya terus terang ini hasil googling saya. Jadi namanya saya mengingatnya adalah Lucky Caroles ya. Iya. Apa kabar Pak Dr. Lucky? Ya. Alumni Unhas angkatan 95 Teknik Sipil yang sudah menghasilkan 30 kurang lebih buku pengetahuan, knowledge tentang bagaimana keteknikan, bagaimana perencanaan. Betul gitu ya? Betul. Iya. Apa kabar ini Pak Lucky? Ada apa ini hari ini sebenarnya? Tentang apa? Baik, terima kasih Kak. Saya panggil Denuntung. Baik, terima kasih Denuntung. Yeah. Jadi gini, hari ini kan sebenarnya kan kita ada acara dengan BRI. Jadi dia World Resource Institute ya. Jadi dia temanya akan mengundang beberapa media untuk memberikan insight sebenarnya bagaimana yang terkait dengan transportasi. Karena Makassar ini. Karena kita Makassar ini saya sering membaca bahwa kita darurat transportasi. Karena faktanya seperti itu. Sekarang WRI datang ke sini di tahun ketiganya dan menggunakan media karena kita tahu di media itu sangat penting dan bahkan menjadi tombak utama. Pendeknya dengan media kita bisa mendengarkan bagaimana mestinya pengalaman warga tentang transportasi massal kita, Kota Makassar, dan juga media bisa menjadi kanal untuk ekspor seperti Bapak ini untuk berbagi telaah kan. Nah ini saya juga pernah di proyek GIZ sebelumnya tentang BRT, Bus Rapid Transit Corridor, something like that ya. Jadi bagaimana mengajak pemerintah kabupaten kota di Maminasata, Makassar, Maros, Takalar, Goa untuk suportif dengan pemerintah provinsi. Betul. Nah ini Pak, sebelum kita bahas buku juga ini, isu tentang transportasi massal di kota seperti Makassar, Maminasata, apa sebenarnya yang menjadi masalah utama, the main problem? Ya. Oke, kalau kita berbicara transportasi, apalagi kita berbicara kota dengan kota-kota yang ada di sekitarnya, Makassar ini kan sebenarnya bukan saya sebagai ibu kota provinsi Selatan, tapi dia ada kawasan yang kita namanya Maminasata. Sekarang diperluas lagi, ada Maminasata Cap, maksud juga Pangkep sekarang. Oke. Nah, Makassar itu bukan cuma itu saja, tapi dia juga adalah pintu gerbang. Gate, Indonesia Timur. hub. Why? Coba kita lihat. Semua penerbangan dari jalur timur itu hubnya di Makassar. So it's mean that kita bukan cuma penambahan 300-an komuter itu orang yang keluar masuk, tetapi kita juga kedatangan tamu-tamu dari luar, belum lagi yang transit berjam-jam seperti itu. Perlu memang Makassar ini, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pintu gerbang di Indonesia Tengah dan Timur, ya kita harus perbaiki. Saya pernah membaca dan melihat beberapa kasus bahwa banyak turis itu keberatan datang ke sini karena begitu mereka tiba di bandara, mereka tidak
melihat where is the public transportation. So when they want to go to anywhere, they spend a lot of money for it. Saya pikir itu menjadi masalah yang besar buat kita. Crowded everywhere. Untuk transportasi yang online pun itu dikontrol ya, atau dikontrol dan ya over. Saya pikir tidak fair juga ya. If we want to talk about the how big the money we want to spend from bandara ke Makassar, we have to spend about 200. From airport to Sungguh Minasa, for example, 25, 250,000. Alright. Masalah tadi tentang pertanyaan apa yang menjadi main problemnya ini tadi, artinya tata kelolanya ya? Ya, kita belum punya perangkat perundang-undangan. Kita belum punya perangkat perundang-undangan. Seperti apa? Harusnya kita punya perda. Perda tentang? Kita transportasi, bisa mengatur transportasi. Really? Seperti jadi gini, saat ini Dinas Perhubungan Kota ini sementara mendorong, kita juga membantu mendorong untuk diterbitkannya nanti undang-undang mengenai transportasi. Kenapa? Karena kita belum punya. Bagaimana orang mau bergerak kalau belum punya dasar landasan hukum? To the point. Undang-undang pada level kabupaten kota, kemudian provinsi, pusat. Bagaimana itu? Jadi mengaturnya? Jadi gini, kan dengan adanya otonomi daerah ini, mereka harus punya perangkat hukum juga, seperti itu. Every level? Every level. Provinsi punya, nanti pusat punya. Jadi ada kebijakan pusat dari Sistranas itu kan, diturunkan ke bawah itu kalau tatarannya jadi tataran transportasi wilayah, Tatrawil. Dan itu produk-produk itu masuk dalam nanti perda. Kalau mau lebih gampang memang di Pergub atau Perwali, tanpa harus meminta persetujuan dari legislatif ya. Tapi kalau yang paling mengikat adalah perda sebenarnya. Peraturan daerah. Jadi kalau bicara tentang main problem atau rooted problemnya adalah ketika kebijakan tidak tersedia, wajar lah ya kalau kota seperti Makassar ini. Betul. Kita belum punya perangkat. Kita belum punya perangkat. Itu kata Lucky Carolus ini dari Unhas ya, sebagai akademisi dan juga sebagai pengajar di Pasar Sadana ya. Iya, betul. Ya. Pak Lucky ini saya terus senang waktu ke Unhas kemarin saya sengaja naik di teman bus. Betul. Saya duduk di lantainya karena full ya. Artinya mahasiswa kita butuh. Istilahnya itu load factornya keren lah ya kalau bicara itu ya. Kemudian PT-PT yang kita sering dulu itu masih ada, tapi kayaknya memang I don't know ya, intinya they cannot survive in order to support us as a student, as a citizen. Mungkin juga karena mereka tidak bisa sesuai dengan standar ya. Oke, itu realitas. Nah sekarang sebagai akademisi Unhas sebenarnya apa yang simpul-simpul di kota seperti Makassar ini yang menurut Anda perlu diintervensi untuk keluar dari persoalan-persoalan tadi? Saya mencatat beberapa hal sebenarnya ya. Kalau yang paling berdasarkan pengalaman yang kita lihat di luar, saya nggak mau bicara luar negeri. Kita bicara Jakarta, Surabaya, Semarang yang paling top sekarang. Makassar mau dulu? Ya, kita bicara Makassar ya. Sekarang begini. Kita perlu sebenarnya ada leadership dari seorang pemimpin, karena itu awalnya dari situ. Leadership coming from the top executive ya. Oke. Seperti apa itu? Nah, jadi gini, pengalaman yang beberapa tempat, kalau leadershipnya kuat dan dia tahu apa yang dia bikin, dia berani mengeksekusi. Kita sampai sekarang kita belum ada. Kita hanya sebagai tataran saja bahwa akan tahun begini sekian, tahun ini kita seperti Bapak bilang tadi, kita akan punya ini, kita akan punya ini. Tapi kita tidak perlu kata-kata akan. I will do it right now. Kita bikin sekarang hari ini saja. Kenapa kita harus menunggu lagi? Kita bikin hari ini, kita siapkan yang lain. Jakarta begitu. Mereka tidak terlalu lama berbicara konsep. But I think when you say we need a strong leadership, in the past, I think there are significant initiative also coming from City of Makassar, provincial government. Anda ingin bilang tidak efektif atau bagaimana? Karena sudah banyak juga itu. Saya bukan kereta api. Apalagi ada teman bus. Jadi gini, sebenarnya kita bicara teman bus dulu sebenarnya. Teman bus itu kalau tidak salah, kita dikasih waktu pemerintah pusat, dikasih subsidi 2-3 tahun. It's right? It's clear. But after that,
what the cities. It means they need also taking responsibility coming from the district level, right? Yeah. City or surrounding areas. Yeah, oke. Yeah, okay. Tapi setelah 2 tahun pemerintah tidak bikin apa-apa. Iya. So when the subsidi dicabut, they protes. But I think it's not normally. Iya, tapi saya juga sempat berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah terus terang. Saya berteman banyak lah ya. Maksudnya ingin mengatakan bahwa kita juga akses. Wali Kota DP, Haidir Sam di Maros, Adnan di Goa, Samsari kita di Takalar. Kalau mendengarnya adalah bahwa ayo dong pemerintah pusat ini ajak kami bicara di awal-awal. Ajak kami bicara itu. How do you observe that? I'm sorry. Ini menurut saya. Sebagai seorang presiden, saya paham gini, Pak. Sebenarnya kan kita tidak perlu banyak berbicara. Kita harus action sebenarnya. Karena begini, itu sudah clear sebenarnya pemerintah pusat. Saya bukan membela pemerintah pusat. Kita sudah dikasih nih. Kamu dikasih 3 tahun nih, bantuan nih, sudah 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun, you harus siapkan perangkat yang ada. Yang menjadi masalah adalah setelah 3 tahun kita protes, kenapa berhenti? Hanya apa? Siapa yang salah? Tapi planning juga tahu nanti dia bilang, kan perencanaannya tidak dilibatkan, Kak. Bagaimana itu? Sebenarnya begini, bukan masalah perencanaan dilibatkan atau tidak. Di sini kan sebenarnya kita tidak punya effort untuk itu. Kenapa saya bilang? Coba kita dari 3 tahun yang lalu. Kita tidak mau berbicara bahwa kita menyalahkan orang. Tidak, saya tidak menyalahkan orang. Tapi bagaimana ke depannya? Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Bagaimana ke depannya? Jadi gini, andai kata ya, 3 tahun lalu tuh ketika dikesampaikan ini nih, saya buat program. Kita susun perdanya. Bareng-bareng. Nah, di perda di situ disampaikan bahwa nanti untuk transportasi kita alokasikan 5% misalnya. Atau 3%. So, apa artinya? Di tahun kedua sudah ada dana. Berarti ada antisipasi gitu ya di awal-awal. Oke. Iya, itu clear. Dari sisi mengambil bagian dalam skema misalnya tata kelola transportasi massal, daerah itu diminta untuk mengambil inisiatif ketika ada program besar masuk dia sudah ini. Oke, tapi kan ya kesannya adalah bahwa tidak semudah memberi telapak tangan, toh? Oke, Bro Lucky Carole, saya membayangkan obrolan kita ini didengar oleh the next governor of Sulawesi Province, and also there are three what can I say, head of district or head of regency, Goa, Maros, and Takalar. Samsari, di Takalar ada Demanye, saya kira seniorta juga di teknik elektro ya. Di Goa ada Husniata Lendrang, di Maros ada Haidir Sam, dan di Kota Makassar ada Munafri Arifudin. Seberapa optimis Anda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan transportasi di Makassar dan sekitarnya ini bisa tuntas dengan kepemimpinan baru itu? Dan bagaimana prakondisinya? Jadi ini memang agak kita sulit sebenarnya kan. Tapi saya bukan pesimis, tapi saya mengatakan begini. Kesulitan kita adalah saya melihat ada plus minus dari otonomi daerah itu. Koordinasi itu paling sulit dilakukan karena mereka punya wewenang sendiri untuk mengatur daerah. Sekarang pertanyaannya, kalau saya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang praktisi, kita akan membangun atau menciptakan atau merancang suatu sistem, tetapi eksekusi ini ada di tangan pemerintah. Nah, saya berharap, kita perlu membuka hati kita, membuka mata kita, bahwa kita tidak bisa menghindar lagi bahwa transportasi itu bukan lagi hal yang bisa kita sepelekan. Itu yang pertama ya. Berarti open mindnya adalah bahwa pengambil kebijakan nanti ini harus melihatnya sebagai priority, ultimate concern ya. Satu, apa lagi kira-kira? Jadi itu. Terus kedua, tidak usah lagi kita menyalahkan siapa yang lalu, siapa yang tidak usah. Kita tidak perlu lagi berpikir siapa yang sebelumnya, tidak perlu. Tapi yang penting hari ini adalah masyarakat kita itu butuh transportasi publik. Sekarang adalah kita harus eksekusi. Tidak ada lagi kita mengatakan bahwa karena kajian kita sudah punya banyak. Apa yang dieksekusi? Kebijakannya eksekusi. Jadi gini, dia eksekusi adalah langsung kayak pengadaan. Memang tidak mudah pengadaan misalnya bus atau menyusun kelembagaannya dan seperti itu. Kelembagaan. Dan perdanya langsung. Perda. So what to do? Bagaimana regulasi disiapkan? Bagaimana pengalokasian sumber daya untuk bisa punya alatnya, busnya? Betul. Terus? Jadi kalau itu sudah ada. Jadi contohnya begini ya, kalau perda sudah ada, itu sudah jelas sebenarnya transportasi akan disubsidi, itu wajib, Karena transportasi kan
banyak orang yang pakai. Kalau dia sudah disubsidi, artinya tinggal dibentuklah kelembagaannya dan segala macam, sehingga akan dilihat mana potensi-potensi daerah yang bisa kita kembangkan supaya sistem transportasi ini bisa bergerak. Coba bayangkan kita bisa sedih gimana ya? Kita punya kendaraan di Makassar, kita bicara Makassar saja ya. Kita punya kendaraan 2 juta. 2 juta. Bayangkan kalau 2 juta itu kita asumsikan semua orang menggunakan itu seperti tadi, berapa bahan bakar digunakan, betapa borosnya. Dan apakah semua orang bisa seperti memiliki kendaraan? Banyak orang yang masih mengharapkan, tapi mereka tidak punya pilihan lain, sehingga transportasi itu ya mereka cuma sedih tapi nggak bisa buat apa-apa karena seperti itu ya sedang realitasnya kayak gitu ya. Bukan realitas, itu isunya ya. Bahwa disebut transportasi massal kan orang mikirnya adalah ada memang sarana prasarana yang mengkondisikan banyak orang menjadi bagian, bukan malah menjadi seperti sekarang ya. Kita kita bersoal dengan misalnya ada apa itu bajai ya, bajai, kemudian bahkan ojek pun itu masih banyak yang menguasai wilayah publik sehingga macet di kertas dan seterusnya. Oke, ini terus terang saya ingin ngobrol panjang, tapi kayaknya memang poin-poin tertentu ini perlu pendalaman, elaborasi. Luki, saya ingin mengajak penonton kira-kira di keseharian let's say orang tinggal di mana Ki? Tinggal di Sudiang. Sudiang. Banyak orang mengatakan itu di luar negeri, tapi tidak. Nah, iya, itu tetap Indonesia. Pendapat your daily activity di titik-titik mana sebenarnya yang menggambarkan kesemrawutan transportasi kita? Di mana contohnya di Makassar yang menggambarkan bahwa something is not right? Oke, yang paling utama adalah justru di jalan protokol kita, di jalan itu. Protokol? Ya, perintis. What's happening there? Itu akan terjadi di jam-jam tertentu, di pagi hari dan di sore hari. Dan itu kita tidak bisa pungkiri, semua orang merasa itu. Saya kasih sebutan saja titiknya ya. Kalau kita startnya dari perempatan yang layak ya, flyover itu. Pertama kita akan mendapatkan kemacetan itu ketika kita sudah masuk di kantor gubernur. Depan kantor gubernur. Panaikang. Iya, di depan kantor gubernur. Wah, itu crowded itu jam-jam tertentu. Apa isunya? Apa penyebabnya? Penyebabnya sebenarnya bukan karena terlalu banyak. Memang jam tersebut digunakan banyak orang karena itu kan banyak perumahan di area seperti itu kan. Ada sudah mix use area itu. Ada pertokoan, ada sekolah, kampus dan segala macam. Sehingga itu mengarah ke BTP dan segala macam, itu kan kawasan pemukiman yang cukup padat ya, seperti itu. Dan itu jadi masalah, adalah problemnya adalah ada beberapa ada turning ya, turning. Itu problemnya di situ. Oke. Itu ditentukan oleh siapa? Itu sebenarnya kan begini, keputusan itu bisa di Dishub ya, tapi koordinasi ya Dishub dengan Balai Transportasi Darat dengan lalu lintas, itu ada koordinasi di situ. Means Polri dong ya? Iya, kepolisian ya. Oke. Jadi kalau misalnya menentukan itu memang tanggung jawab sejumlah institusi. Tapi sebenarnya inisiatif awalnya ini bagaimana turning itu dibicarakan di mana? Di regulasi atau? Sebenarnya gini, turning itu kan memang bagian dari sarana jalan tempat orang mutar. Sebenarnya seperti itu. Tetapi ini kan sebenarnya wewenang lebih banyak ke Dishubnya sebenarnya, karena membuka kota atau provinsi. Kota kalau kita di Makassar ya. Walaupun di situ adalah bagian dari kota, tapi wewenang jalan itu ada di pusat. Itu tidak masalah. Nah, di situ yang bermasalah karena sebenarnya penggunaan perhitungan untuk turning itu ada hitung-hitungannya. Tidak serta-merta kita setiap sekian meter kita kasih, tapi kita lihat dulu. Contoh lagi, di depannya dulu Alfa ya, bukan Alfa ya, yang di dekat Laimena itu di Yosegar sana? Bukan ya. Tapi sebelumnya kan kita ada yang depannya Alam Indah itu BTN apa itu? Dulu kan kita macet di situ tuh. Iya. Karena itu ada turning. Oke. Itu harusnya dikelola bagaimana? Tadi belum konkret. Bagaimana? Siapa yang harus in charge? Bagaimana mengkoordinasikan? Bagaimana? Jadi koordinasi itu kan sebenarnya kan ada di perhubungan itu sebenarnya. Tapi kan harus koordinasi juga dengan transportasi darat dan juga kepolisian sebenarnya, lalu lintas dalam hal ini, karena dalam pengaturan itu kan. Nah, sebenarnya begini, kalau hal itu sudah dihitung, dikaji, terus diamati, itu bisa diatur jaraknya, mungkin dirubah atau ada rekayasa yang lain. Jadi jangan orang semua bisa putar di situ. Oke. Perlu pengkajian mendalam untuk masing-masing. Artinya banyak stakeholders harusnya ikut. Betul. Pak Luki, ini juga satu hal.
saya kira bukan hanya itu ya, pasti ada contoh-contoh lain bagaimana jalan itu saat ini di Makassar menjadi sangat tidak nyaman karena banyak misalnya bebas orang bikin lapak di situ, jualan. What do you think? Nah, itu penegakan hukum sebenarnya. Oh, oke. Penegakan hukum untuk sejumlah ruas-ruas jalan yang mestinya menjadi area yang steril. Steril ya. Iya. Penegakan hukum. Iya. Siapa yang tanggung jawab? Yang jadi begini, saya baru dapat informasi, saya tidak tahu pasti, yang jelas begini. Kita kan punya sebenarnya kan aturan bahwa jalan itu kan ada namanya Damija, Damaja, Dawasja, daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan, daerah manfaat jalan, itu ada undang-undangnya. Nah, di tata kota pun juga diatur sebenarnya penempatan kawasan-kawasan itu ada. Kita masalahnya adalah kita punya perencanaan itu di daerah industri, daerah perkotaan, daerah pendidikan dan segala macam. Tapi orang bebas saja membangun toko, warung-warung, ya kan? Jadi apa? Tempat bebas membangun ya. RT/RW-nya enggak dong ya. RT/RW enggak. Sekarang di Dinas Tata Ruang. Ini saya bicara di Dinas Tata Ruang ya. Karena begini, di situ kan sudah jelas Dinas Tata Ruang itu kan ada daerah yang bebas tidak boleh. Kita seenaknya taruh baliho. Tahu enggak itu? Itu berpengaruh terhadap keselamatan dan kemacetan. Iya, pengendara ya. Contoh ya, perempatan begini, kita kasih baliho. Kita orang bikin lapak-lapak di depan jualan. Orang mau belok tidak bisa melihat karena jarak pandangnya hilang. Itu jadi masalah. Iya, betul. Kita belum bicara misalnya saat ini lagi di Makassar lagi gandrung itu orang-orang yang runners ya, jalan lari ya. Jadi ketika misalnya space yang harusnya untuk pejalan itu diambil juga kan mereka tidak bisa. Dan itu mengganggu juga kalau marka-marka tidak dibuat. Teman-teman sekalian, saya sangat ingin mendiskusikan banyak hal tentang beliau, tapi rupanya waktu jua yang membatasi saya. Pak Luki, thank you for your inspiration. Ini sangat penting untuk kita bisa sampaikan ke kepala daerah baru nanti, Pak Gubernur, Pak Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, Bupati Goa Husniata Lendrang, kemudian Andi Safril Haidisam di Maros, karena ini bicara tentang Makassar. Rupanya tidak cukup hanya Makassar yang bahas. Kita harus satu kawasan. Iya, satu kawasan. Itu interview saya dengan Prof. Luki Carolus, sosok yang saya apresiasi sekali karena merupakan penulis buku yang aktif dan merupakan kebanggaan Fakultas Teknik Unhas, yang saat ini merupakan, saya dengar kita juga ketua program S2 Perencanaan Transportasi atau pasar. Saya cuma dosen ya, mengajar di situ. Oke. Terima kasih banyak Pak Luki. Sehat selalu. Ya. Salam dari Hotel Hyatt Place Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Ya.